Asy'ariyah disesatkan, berarti sesatlah Muhammad Al-Fatih. Mayoritas aktivis di Jawa itu menyesatkan Asy'ariyah. Kenapa? Karena Asy'ariyah tidak ada pembelaan. Sudah diklaim di Rojak TV di mana sesat. Aku kunyah buku gua. Keketek udah banyak ngadang lain. Asy'ariyah itu menggabungkan dua mazhab ini. Kalau tidak perlu diterangkan, ya cukupkan. Kalau dicukupkan menimbulkan kekhawatiran sesat, diterangkan, ditakwil. Itu saja. Ditakwil itu kata beliau ini, Asy'ariyah itu mentakwil tidak lepas dari koridor sesuai hal yang pantas untuk Allah Subhanahu. Contoh, Asy'ariyah ini mazhab terbaik. Rasulullah bersabda, la tuftahanna, akan dibuka nanti, akan dibebaskan Konstantinopel. Fa ni'mal amir amiruhum, maka sebaik-baik amirnya adalah amir mereka, amir yang memimpin pasukan membebaskan Konstantinopel. Fa ni'mal jaish, sebaik-baik tentara jaisuhum, yaitu tentara mereka. Apakah tahu antum apa akidah dari Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel? Apakah dia akidahnya Salafi? Tidak, dia Asy'ari, tentaranya Asy'ariyah. Rasul katakan sebaik-baik amir mereka. Kalau tinjauan terbaik itu dari segi akidah, dari segi syariah, di semua tinjauan. Kalau Asy'ariyah disesatkan, berarti sesatlah Muhammad Al-Fatih. Tapi kata Nabi apa? Fa ni'mal amir amiruhum, sebaik-baik pimpinan mereka, sebaik tentara mereka Asy'ariyah. Berarti Rasulullah mengisyaratkan kepada umat Asy'ariyah itu termasuk yang terbaik. Ayat turun, antum tahu Abu Musa Al-Asy'ari ini, Abul Hasan Asy'ari keturunan siapa? Dia cucu Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi. Maka namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ketika Al-Maidah 54 turun, mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin, siapa yang berpaling di antara kalian yang murtad dari agamanya, Allah akan ganti dengan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, dia santun, peduli, ramah kepada orang beriman. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, punya izzah kepada orang kafir. Ila akhiril ayat. Ini sifat generasi terbaik yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Rasul menunjuk Abu Musa Al-Asy'ari. Maka di antara kaum yang terbaik dan keturunan terbaik itu kaum orang ini. Abu Musa kaumnya disyaratkan oleh Nabi dalam ayat ini generasi yang akan datang dari generasi dia. Di antara generasi Abu Musa Al-Asy'ari itu adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana Abu Musa Al-Asy'ari ini sejarahnya? Apakah dia membela Al-Quran dan Sunnah seperti Salafi bisa di zaman dia? Berarti orang ini tidak tahu sejarah. Abul Hasan Al-Asy'ari lahir di masa keemasan Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah yang mengatakan Al-Quran makhluk, dekat dengan penguasa. Bagi mereka rukun iman hanya 5. Itu Mu'tazilah. Otak lebih dominan daripada wahyu. Ketika fitnah Al-Quran makhluk itu di zaman siapa? Di zaman Imam Ahmad bin Hambal. Berarti apa? Mereka kuat dengan ketika itu di zaman Imam Ahmad sampai mendekati Khalifah Ma'mun, sampai negara backup Mu'tazilah menyatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad menolaknya, membantahnya. Ketika Imam Ahmad membantahnya, yang ulama lain sebagian takut, sebagian ikut, ya nak, sebagian cari untung juga. Imam Ahmad tampil membela Al-Quran dengan pernyataannya, Al-Quran laisa bimakhluk, Al-Quran bukan makhluk, walakinnal Qur'ana kalamullah, tapi Al-Quran itu kalamullah. Ditangkap Imam Ahmad, disuruh oleh orang sekitar beliau, ya Imam, takiyah sajalah, diplomasi saja. Nah, ini sekarang kan berdiplomasi sajalah.
Ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa kata Imam Ahmad menanggapi masukan keluarga dan orang-orang dekatnya? Idza ajabal alimu taqiyatan, apabila seorang alim menjawab dengan taqiyah, pura-pura atau diplomasi dalam masalah agama dan hukum, fal jahilu yajhal, maka orang jahil akan tambah bodoh. Famata yatabayyanal haq, kapan kebenaran akan muncul? Tertimbun dengan pengecutnya mental ulama. Kebatilan berkembang, kebenaran tumbang. Kenapa? Karena ulamanya diplomasi. Maka dengan gagah dia datang menyatakan pendapatnya, dihukumlah Imam Ahmad bin Hambal dalam kasus Al-Quran. Kenapa saya ceritakan ini? Karena ini membuktikan yang kuat waktu itu mazhab Mu'tazilah. Sampai sekitar 80 tahunan ke masa kemudian sepeninggal Imam Ahmad, Mu'tazilah semakin berkembang. Di zaman Imam Ahmad saja dia kuat dan berkembang, apalagi setelah Imam Ahmad tidak ada. Lahirlah seorang tokoh umat Islam, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia dibesarkan di lingkungan Mu'tazilah, belajar akidah Mu'tazilah sampai umur 40 tahun, sehingga dia menjadi tokoh Mu'tazilah. Gurunya waktu itu Jubai, tokoh Mu'tazilah Jubai. Maka waktu itu bermimpilah Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Rasulullah. Ya Abu Ali, kata Rasulullah, sebarkan ajaranku. Ya Abu Ali, perjuangkan sunnahku dan ajaranku. Sampai 3 kali dia bermimpi. Maka dia waktu itu merenung, memuhasabah dan menggali Al-Quran dan hadis. Kemudian ketika itu dengan berani dia datang ke majlis Jubai. Dia berkata, siapa yang belum kenal dengan aku, maka aku adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan yang sudah kenal dengan aku, maka cukup dia mengenal aku. Hari ini aku menyampaikan berita penting pada kalian. Aku melepaskan mazhab Mu'tazilah seperti aku melepaskan jubahku ini. Dibuka jubahnya, dilemparkan jubahnya, maka semenjak itu dia menyendiri di tengah Mu'tazilah. Dia berani seperti itu. Dia mulai berjuang untuk mengembalikan akidah umat kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia berjuang. Coba antum bayangkan betapa beratnya perjuangan Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, ketika lawan tandingnya adalah Mu'tazilah, kira-kira bagaimana dia berdebat dengan Mu'tazilah, menghadapi dialog Mu'tazilah? Apakah dia akan seperti Al-Quran, al-ayat maklum, terus kaifiat majhul, soal haram? Apakah bisa seperti itu? Orang Mu'tazilah, maka dia dengan keahliannya berkomunikasi dengan mantiknya, dengan nazarinya, maka dia mampu mengalahkan logika-logika Mu'tazilah. Disitulah dia mampu mengangkat sunnah dengan nazariat, dengan pandangan-pandangan, dengan teori penelitian, sehingga dia mampu mematahkan hujah-hujah logika Mu'tazilah. Apakah mungkin kita mematahkan hujah orang filsafat dengan hanya ayat dan hadis saja, tanpa menjelaskan
analisa dan logika yang bisa mereka pahami. Apa bisa? Berarti Imam Asy'ari dia dituduh mutakallimin oleh Salafi. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan Mu'tazilah. Betapa beratnya Abul Hasan Al-Asy'ari itu bertarung, mematahkan Mu'tazilah. Di sini banyak pujian. Ini buku ya, Al-Manhajiyatil Amma fil Aqidah wal Fiqh Suluk, ditulis oleh orang Salafi tetapi yang Hambali, netral. Ditegaskan saya bermazhab Ahlul Hadis. Di sini nanti antum akan tahu siapa itu Asy'ariyah. Diakui oleh di sini komentar-komentar semua Ahlul Hadis yang dimuat mengakui Asy'ariyah itu adalah mayoritas umat Islam, mayoritas. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah, karena lawan panggungnya ketika itu pertarungan Abul Hasan Al-Asy'ari adalah Mu'tazilah, maka dia tentu saja harus mampu mematahkan logika-logika Mu'tazilah. Apakah bisa logika itu dipatahkan dengan ayat dan hadis saja tanpa memberikan pandangan-pandangan, analisa-analisa yang lebih luas dan kuat? Apa bisa? Maka dia tentu saja pakai mantik. Mantik dipakai, makanya pesantren-pesantren kita ini, pesantren Syafi'iyah ya mazhab Indonesia ini pakai mantik. Pakai mantik. Di Indonesia ini ilmu mantik wajib di pesantren. Mantik itu apa? Pola berpikir. Jadi nggak bisa ulama nanti nukilan-nukilan saja, nggak bisa. Kasus berbeda, ya nak. Contohnya sekarang COVID, ya nak. COVID, contohnya HP. Dulu nggak ada Nabi mengatakan ini bid'ah nih, nggak ada sahabat buat, nggak ada Nabi buat. Apa itu? Kata imam sebelum sholat, HP mohon dimatikan. Ada? Ada dulu? Bid'ah itu. Ini penulis kitab Salafi yang insaf mengatakan, summa ahlus sunnah wal jamaah lahum fit taqriril masail aqaid salah satu mazahib. Nah itu dia. Kemudian ahlus sunnah wal jamaah itu mereka yang punya pandangan ketetapan dalam masalah akidah ada 3 mazhab, diakui 3 mazhab. Kita mengakui ketiganya. Yang saya harap ini mengakui ketiganya. Yang kita tolak yang mengklaim Ahlus Sunnah itu cuma satu Salafi saja. Ini ketiga. Ahlul Hadis kita akui. Kenapa? Asy'ariyah juga pakai tafwid. Tak pakai tafwid, ada masalah. Ya. Nah, kita antum dengarkan baik-baik. Saya belajar ini saya tambahkan dengan kisah saya. Di Al-Azhar itu ada yang Ahlul Hadis, ada yang Asy'ari. Ketika saya tingkat 2 Al-Azhar, dosen pertama saya itu Asy'ari, Profesor Dr. Mahyudin Sofi. Itu pakar dia, luar biasa. Yang keduanya Salafi, maksudnya Ahlul Hadis. Jadi dua-duanya saya pelajari, itu maksudnya. Dua-duanya saya pelajari. Nah, dalam hal ini mereka semua mengakui Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berapa mazhabnya? 3. Al-mazhabul awal, mazhab yang pertama mazhab Imam Ahmad. Wa yusamma al-muntasibun ilaiha, dan dinamakan para pengikutnya bil Hanabilah au Ahlul Hadis, pengikutnya. Mazhab kedua al-mazhabus tsani, mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa yusamma muntasibun ilaiha, pengikutnya disebut dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Mazhab yang ketiga mazhab Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dinamakan pengikutnya Al-Maturidiyah awil Hanafiyah. Nah, jadi itu bedanya.
Hanafi ke Maturidi, Hambali ke Ahlul Hadis, ya. Malik dengan Syafi'i, Malikiyah dan Syafi'iyah mayoritasnya full itu Asy'ariyah, ya. Nah, kemudian dinyatakan saya ini adalah pengikut, kata penulis ini, saya ini adalah seorang pengikut Ahlul Hadis. Nah, ya. Walakin ma'adzalik, tetapi bersamaan itu akul, saya katakan innahum min ba'di zuhuri mazhab Imam Abi Hasan Al-Asy'ari wal Imam Abi Mansur Al-Maturidi la takadu tajidu ahadan min ahli ilmi minal mufassirina wal muhaddisin wal fuqaha wa usuliyin mutakallimin wa ahlul lughah, ahli sejarah dan tokoh-tokoh umat, pemimpin umat gerum illa wahum asy'ariyah. Setelah muncul mazhab Asy'ari dan Maturidi, maka akan kita temui hampir seluruh tokoh-tokoh ahli tafsir, ahli hadis, ahli bahasa, ahli sejarah, pemimpin-pemimpin perjuangan umat, mayoritasnya itu adalah Asy'ariyah. Nah, itu pernyataan beliau, ya. Ini buku ini nanti boleh difotokopi, karena saya dapatnya juga fotokopi, ya. Illa wahum Asy'ariyah au Maturidiyah. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Fattah bin Saleh Al-Yafi'i, ya. Ini diakui mayoritasnya Asy'ari. Nah, kalau disesatkan Asy'ari berarti menyesatkan imam-imam yang banyak ini. Siapa saja? Nah, ini saya bacakan. Ini penting nih, data siapa saja si ulama yang Asy'ariyah, supaya tidak kena saksi antarwi. Ya, nah. Yang pertama min ahli tafsir dan ahli umul Quran. Pertama Al-Jassas, Mufassir Al-Jassas, Abu Amr Ad-Dani, Mufassir Abu Amr Ad-Dani. Imam Qurtubi dengan tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini tafsir penting ini. Jassas penting, ya. Qurtubi. Kemudian Al-Hirasi, Ibnu Arabi. Antum kalau melihat tentang lisan Arabi, kemudian bukan lisan Arabi, artinya makna-makna Al-Quran, ya, dan tafsirnya, itu Ibnu Arabi tidak bisa dilewatkan. Kemudian Ar-Razi, ahli tafsir Razi, Ibnu Atiyah, kemudian Al-Baydawi, kemudian As-Sa'ali wa Abu Hayyan, As-Sa'labi, Abu Hayyan ini mufassir dari Cordova, mufassir Andalusia, ulama tafsir Abu Hayyan, ulama fikihnya Ibnu Hazam, ya. Ibnu Jazuri, kemudian Samarkandi, kemudian Al-Wahidi, kemudian Imam Zarkasi, Imam Suyuti, Imam Alusi, Imam Zarqani, Imam Nasafi, semuanya punya tafsir ini. Gak bisa antum lewatkan ini, ya. Kalau antum nanti baca apa ya, Alusi itu tentang memaknai huruf-huruf Quran itu, tentang makna-makna makna mufradat itu nanti Al-Alusi, Al-Qasimi dan Ibnu Asur wa ghairuhum katsir, kata beliau, dan selain mereka itu lebih banyak lagi, masih banyak. Jadi jumhur mufassir itu penganut Asy'ariyah. Berikutnya wa min ahlil hadis wa ulumihi. Nih nanti jangan pula mentang-mentang tidak menyebut manhajnya ahlul hadis, oh berarti semua pakar hadis ke ahlul hadis, ke salafi. Tidak, dengar ini, jumhur muhadisin. Daruqutni, Imam Daruqutni, Imam Al-Hakim. Kalau sesat Asy'ariyah, maka sesatlah Imam Daruqutni, maka sesatlah Al-Hakim, maka sesatlah Imam Baihaqi,
maka sesat Khatib Al-Baghdadi. Ini tokoh-tokoh pentolan semua ini dalam hadis. Khatib Al-Baghdadi, maka sesatlah Ibnu Asakir, maka sesatlah Khatabi dan Abu Nuaim Al-Asbahani dan Sam'ani, Imam Sam'ani, kemudian Ibnu Qattan Al-Qasimi wal Qadiyat, pensarah Sahih Muslim itu. Sebelum saya kalau Nawawi Qadiyat. Wa Ibnu Salah, antum kalau belajar ilmu hadis tidak bisa lewat dengan Ibnu Salah. Ya, belajar dulu tentang Ibnu Salah atau dengan materinya Ibnu Salah. Kemudian Al-Munziri, Imam Nawawi, pensarah Sahih Muslim. Kalau sasek asairah kok sasek sadaqah. Hah? Santiang mana apa jago kok? Ini coba baca lo kitab Nawawi. Riyadhus Shalihin. Baca je. Saseknya je ada tokoh kitab tu kinyau saya. Enak, siapa lagi? Al-Haytami. Antum tu Al-Haytami. Kitab Az-Zawajir. Yang saya bacakan Az-Zawajir di kajian ibu-ibu. Ya, Az-Zawajir Ibnu Hijr Al-Haytami, orang Mesir. Itu pakar hadis, ulama hadis itu. Kemudian Ibnu Hijr Al-Asqalani, pensarah Sahih Al-Bukhari. Apa? Siapa? Pensarah Sahih Al-Bukhari. Kalau sasek Sahih Bukhari adukah Ibnu Hijr? Sasek je. Sado Sahih Bukhari sarahan lah. Awak membaca sudah dah lagi. Ini sarahan. Wa Ibnul Munir. Kemudian Ibnu Battal. Kemudian mayoritas pensarah Sahihain, kata beliau ni. Mayoritas pensarah kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi mayoritas muhaddisin itu Asy'ariyah. Kemudian wasarah Sunan, pensarah kitab-kitab Sunan. Pakar-pakar hadis itu Asy'ariyah. Wal Iraqi dan anaknya. Wa Ibnu Jamaah. Wal Aini wa Ibnu Mulaqin. Wa Ibnu Mulqan, wa Ibnu Daqiq Al-Aidi, kemudian Zamlakani, kemudian Az-Zailai, Imam Zailai, kemudian Imam Sayuti. Imam Sayuti ini semua kitab antum ketemu nih, tafsirnya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain dipakai enggak? Hah? Tafsir Jalalain. Kitab hadisnya apa? Jami' Shaghir. Antum jangan main-main dengan Imam Sayuti. Kalau antum ingin mencari hadis, baca Jami' Shaghir. Ketemu hadis nanti antum dengar orang khutbah hadis begini. Contohnya hadis apa? Ya, contohnya la yuflihal qaum walau amrahum imra'atan. Gimana antum cari? Cari di Jami' Shaghir. Di Jami' Shaghir baru antum tahu. Imam Bukhari di kitab ini keluar di halaman ini, kitab ini di bab ini ada keterangan di situ. Itu namanya takhrij hadis. Imam Suyuti, Ibnu Alad, Imam Sakhawi. Ya, antum ingat Sakhawi yang menyatakan hadis yang bicara tentang umur umat Islam 1500 tahun, 1600 tahun, itu la aslalah, tidak ada sumber yang jelas, tidak ada kedudukan yang jelas. Sakhawi mantah. Ini pakar hadis nih. Jadi ini yang saya sampaikan waktu kajian kawaid, kaedah-kaedah menyikapi nubuat Nabi tentang akhir zaman. Imam Sakhawi. Munawi, Imam Munawi juga dengan kitabnya Imam Munawi ini untuk takhrij hadis. Kemudian Ali Al-Qari, kemudian Jalal Ad-Diwani, Al-Baiquni, kemudian Zubaidi, dan banyak lagi yang lainnya, kata beliau. Jadi jumhur ahli hadis itu apa akidahnya? Asy'ariyah. Ya, saya ini bukan, saya tidak menyesatkan
pendapat ahlul hadis sama salafiyah. Kalau itu yang ketujuh silahkan, tapi menyesatkan Asy'ari, wah sialan ku dibanding orang ku. Siapa mulazamah 2 tahun, mulazamah di Indonesia, mulazamah di pinggir jalan. Terus itu ahli fikih lagi, fuqaha lagi. Tadi ahli hadis, tafsir ahli hadis jumhurnya, fuqaha. Faminal Hanafiyah, dari mazhab Hanafi siapa saja. Jadi ini Asy'ari ini. Di Hanafi ada. Hanafi terbagi 2, sebagian Maturidiyah, sebagian Asy'ariyah. Siapa mereka? Ibnu Najim, Al-Kasani, ini tokoh-tokoh besarnya ini, tokoh-tokoh mazhab Hanafi. Al-Kasani, Sarkhasi. Bagaimana antum memahami mazhab Hanafi tanpa baca kitab orang ini? Imam Sarkhasi. Kemudian Zailai, Imam Zailai. Haskafi, Hanafi dia. Kemudian Al-Kamal bin Hammam. Terus Ibnu Amir al-Hajj, Imam Bazdawi, Al-Khadimi, wa Abdul Aziz Al-Bukhari, wa Ibnu Abidin. Ibnu Abidin ini luar biasa ini. Kalau antum ingin lihat mazhab Hanafi tentang penghina sahabat, lihat kitab Ibnu Abidin. Apa dalam kitabnya? Ambil ladiang, pedang. Kalau menghina sahabat saja itu pedang, apalagi menghina Rasulullah SAW. Ibnu Abidin. Tahtawi, bagaimana Imam Tahtawi ini imam ulama Hindi, mayoritas ulama India, ulama Pakistan dan yang lainnya banyak lagi. Dari mazhab Malik, tokoh-tokoh mazhab Malik yang berakidah Asy'ari. Ibnu Rus. Ibnu Rus ini kitab Bidayatul Mujtahid. Ya. Sampai orang barat tertarik membuat filmnya, Le Destin judulnya. Tahu lu Ustaz, kalau bahasa Yaman aja lah waktu. Al-Qurafi, ini tokoh utama ini. As-Shatibi, Imam Shatibi. Ya, Ya'lamul Muwaqqi'in kitabnya. Banyak kitabnya. Saya dulu sangat kagum dengan kitab Imam Shatibi ini. Kenapa? Di situ banyak kecerobohan, dia membahas kecerobohan dalam menentukan hukum. Imam Shatibi luar biasa. Ibnul Hajib, kemudian Khalil, kemudian Ad-Dardir. Ad-Dardir ini orang Mesir. Ya. Dia ada kitabnya, dipakai juga oleh Syafi'iyah, mazhab Malik. Imam Dasuki, ini tokoh utama Malik semuanya. Kemudian Zarqani, Nafrawi, Imam Zarqani, Imam Nafrawi, Ibnu Jizi, ada Imam Al-Adawi, wa Ibnul Hajj, Imam Sanusi, kemudian mayoritas Sangkitiyah, orang-orang Sangkitiyah, nama daerah ya, dengan ulama Maroko, mayoritas ulama Maroko, kemudian dan yang lainnya masih banyak dari mazhab Malik. Kemudian dari Syafi'i, Imam Syafi'i ini mayoritasnya ini sabu lah saya lagi. Nah, yang paling terkenal itu Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, pakar hadis, guru dari kawan-kawan ahlul hadis ini. Nanti ada sanjungan-sanjungan pada Abu. Nah, saya sebutkan saya. Juwaini dan anaknya, Ar-Razi, Imam Ghazali, Imam Amidi, Imam Syairaji, ya. Kemudian Al-Baqilani yang tadi saya sebutkan. Kemudian Al-Mu'tawali, As-Sam'ani, Ibnu Solah,
Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Iz bin Abdissalam. Saya sering kisahkan Iz bin Abdissalam. Dia punya kitab Qawaidul Kubra, punya kitab Sajaratul Ma'arif. Untuk masalah antum aktivis, belilah Sajaratul Ma'arif. Dialah guru Qutus Muzaffar Qutus. Muzaffar Qutus siapa? Pemimpin perang Ainun Jalut, Khilafah Mamluk, yang menumbangkan Tartar. Siapa di belakang seorang Muzaffar Qutus? Dia adalah seorang Syekh Iz bin Abdissalam yang berfatwa terhadap pemerintahan Syria yang bekerja sama dengan musuh Islam. Siapa saja yang bekerja sama dengan musuh Islam, faqad khanallah wa khanar rasulah, telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati umat ini. Ibnu Daqiq, Ibnu Raf'ah, Imam Azra'i, Asnawi, Subuki, kemudian anak-anaknya Imam Baidawi, Al-Hasani, Zakaria Al-Ansari, wa Ibnu Hijr Al-Haytami, wa Rammili, wa Sarbini, Imam Sarbini, Ibnul Muqarri, wal Bajrumi, kemudian Baijuri, Imam Baijuri, Ibnul Qasim Al-Ibadi, Qaliubi wal Umairah. Kalau antum belajar mazhab Syafi'i, setelah antum punya kitab Al-Um, pegang kitab Qaliubi wal Umairah. Penting-penting ini ulama-ulama tiang-tiang mazhab semua ini. Berarti kalau salah, ini salah juga. Nggak mungkin Nabi mengatakan dia terbaik kalau Asy'ariyah itu sesat. Kemudian Utsmaniyah, Khilafah Utsmani bermazhab Asy'ariyah. Kemudian Nizamul Muluk dan yang lainnya banyak. Kemudian dia katakan, wa kadza katsirun minal harakat, maqadatul harakatil islamiyah mu'asirah fi Mesir wa Syam. Dan begitu juga kebanyakan dari tokoh-tokoh revolusioner umat Islam kontemporer di Mesir dan di Syam, di Maroko dan Sudan, Irak, Hindia, Pakistan, wa ghairuha min buldanin hum minal asairah awil maturidiyah. Jadi di mana-mana mazhab umat Islam itu adalah Asy'ariyah. Di Indonesia juga mayoritas Asy'ariyah. Coba lihat ustadz-ustadznya, bertambah enggak? Yang salafi yang menyesatkan Asy'ariyah ini ada bertambah atau itu surangannya? Hah? Untuk seluruh Indonesia kok banyak tuh seketik? Mana banyak tuh seluruh Indonesia? 10 orang aja kira-kira ya. Nah, itu pun muda-muda. Iyalah. Ya. Nah, untuk itu bagaimana pendapat ahlul hadis terhadap ini? Asy'ariyah. Ini seluruh dikutip. Jadi ahlul hadis itu semuanya dulu. Jadi Ibnu Taimiyah diakui berguru, kebanyakan gurunya orang Asy'ari. Ibnu Taimiyah tidak pernah mencela Asy'ari. Kalau Salafi ikut Ibnu Taimiyah tidak pernah mencela Asy'ari. Ada di sini. Ini data semua ini. Ya. Min aqwalil ahli hadis, perkataan-perkataan ahli hadis Hanabilah terhadap Ahlussunnah yang tiga ini. Abu Ya'la Al-Fira berkata dalam Tabaqat Hanabilah, dalam kitab Tabaqat Hanabilah, bahwasanya waqad ajma'a ulama, telah sepakat para ulama ahlul hadis wal asy'ariyah dan asy'ariyah minhum ala qabuli azil ahadis. Artinya apa? Dulu berjalan bergandengan, sepakat, tidak ada bermusuh-musuhan. Nah, saya simpulkan saja karena waktu. Kapan mulai terjadi permusuhan? Mayoritas ulama-ulama ahlul hadis tidak memusuhi Asy'ari. Tidak ada musuh Asy'ari. Tidak menyesatkan Asy'ari.
Kalau sesat bagaimana? Siapa berguru? Ibnu Taimiyah berguru kepada ratusan masyayikh Asy'ari. Kalau mungkin kalau sesat. Tapi apa kata Ibnu Taimiyah? Supaya lebih simpul saja ya, saya carikan pernyataan Ibnu Taimiyah. Mauqif Imam Ibnu Taimiyah, sikap Ibnu Taimiyah dari fitnah yang terjadi ini. Salafi yang sibuk menyesat-nyesatkan Asy'ari ini, apa kata Ibnu Taimiyah? Dalam Majmu' Fatawa jilid 6. Wal Asy'ariyah fima yusbitunahu minas sunnah far'un ala Hambaliyah. Orang Asy'ari ketika dia menerapkan konsep yang sesuai sunnah, maka dia bagian daripada Hambaliyah. Sebagaimana juga mutakallimah dari kalangan Hambaliyah, ketika dia berhujjah dengan An-Nazariyah, maka dia bagian daripada Asy'ariyah. Ya, yuhtajuna bi minal qiyas, ketika dia memakai qiyas akli, faraun alaihim, mereka Hambali ini bagian daripada Asy'ariyah. Jadi sedang coba ini mentakrib. Ibnu Taimiyah mengakui keduanya, mendekatkan kalau orang Asy'ari memakai Al-Quran dan Sunnah, ketika itu dia bagian daripada Hambali. Ketika Hambali memakai logika kias, maka ketika itu dia bagian daripada Asy'ari. Begitu Ibnu Taimiyah. Nah, adanya menyelesaikan, tidak disesatkannya. Majmu' Fatawa jilid 4. Qala Abul Qasim bin Asakir, mazalat Hanabilah wal Asy'ariyah fi qadim dahar muttafiqaini ghairu mutafarriqain. Kata beliau, selama itu di zaman dulu ahlul hadis dengan Asy'ari itu saling sepakat, seiring, tidak pernah berpisah. Nah, ya. Asal awang ahlul hadis, Ibnu Taimiyah berguru kepada Asy'ari. Apa kata tokoh-tokoh ahlul hadis ketika meninggal? Abu Bakar Al-Baqilani, jaga orang ini, kita tidak bisa mencukupkan hadis tanpa dia. Dipuji-puji sampai ada tokoh-tokoh tokoh ahlul hadis 3 hari mereka mengkoar-koarkan kesalutannya, pujiannya terhadap Abu Bakar Al-Baqilani. Coba dibayangkan. Maka Salafi sekarang dia lebih tepat dikatakan pengikut Qusairi, bukan ahlul hadis. Dia bukan ahlul hadis. Yang mengatakan bukan ahlul hadis bukan saya. Nanti Salafi dengarkan nih se-Indonesia. Anda tidak dipandang sebagai pengikut ahlul hadis, tapi lebih cocok dari Abu Nasr Al-Qusairi. Ini yang menimbulkan fitnah. Jadi hati-hati ini yang menyesat-nyesatkan Asy'ariyah, dia pengikut Qusairi. Saya akan lihat nih, siapa yang mengatakan? Mauqif Imam Zahabi, sikap Imam Zahabi dari perbedaan antara Asy'ari dan Hanabilah. Dia berkata dalam kitab Siyar I'lam Nubala fi tarjamatil Imam Abi Nu'aim Al-Asbahani Al-Asy'ari. Wa kana di jilid 17. Wa kana bainal Asy'ariyah wal Hanabilah ta'asabun zaidun yuaddi ila fitnah wa qila wa qala wa sira' tawil faqama ilaihi ashabul hadis, yaitu Abi Nu'aim, ashabul hadis bisakaken wal aqlam wa kada rajulun yuktal. Kata beliau, dulu sampai berseteru, hampir bunuh-membunuh. Nah, kemudian qultu, aku berkata,
Ma haula bi ashabil hadis. Mereka bukan ahlul hadis. Ma haula bi ashabil hadis. Mereka tidak bisa dipandang sebagai ashabul hadis. Jadi Salafi yang menyesatkan Asy'ariyah, cukup ini kalimat ma haula bi ashabil hadis. Mereka bukan ashabul hadis. Cocoknya apa? Pengikut Qusairi. Itu cocok menurut saya, berdasarkan buku ini dan kutipan-kutipannya. Ya, nah, ini yang menulis orang ahlul hadis kok. Jadi antum bedakan, mulai sekarang antum harus bedakan ahlul hadis dengan salafi. Paham? Maka salafi bukan ahlul hadis. Antum harus bedakan salafi dengan hambali. Kenapa? Karena usul mazhab hambali 7 dalam fikih. Salafi mazhabnya 2, usul mazhabnya 2 saja. Tidak ada Quran, tidak ada hadis bid'ah. Ya nah, beda. Maka dia mazhab tersendiri. Ternyata semenjak Muhammad bin Abdul Wahab, dia sudah menolak kitab-kitab induk, kitab-kitab utama dalam mazhab Hambali. Dia ngakunya Hambali. Hambali itu tidak mengharamkan maulid Nabi. Tidak mengharamkan maulid Nabi. Hambali itu tidak mengharamkan istighasah. Tapi mereka mengharamkan. Maka Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, kebanyakan dalam 3 buku utama Hambali itu tidak sesuai sunnah. Dia menuding mazhab Hambali sendiri. Maka untuk itu antum harus bedakan itu. Ya, Salafi dengan, jadi Salafi itu mazhab tersendiri, akidahnya Qusairi. Ya. Ini istilah saya aja nih. Akidahnya apa? Qusairi. Kemudian fikihnya Zohiri, Quran hadis. Tidak ada Quran, tidak ada hadis bid'ah. Tidak ada cerita ijma, tidak ada cerita kias, tidak ada cerita istihsan, istishab, sadu zari'ah. Imam khusus bagi Imam Ahmad bin Hanbal, spesial sadu zari'ah. Nah, ada dia pakai. Jadi dia bukan pengikut Hambali, kecuali mengambil pandangan mazhab Hambali dalam persoalan tai kucing. Kalau Hambali memang mandang tai kucing itu tidak najis. Nah, itu yang dipakai sama Salafi. Tai kucing tidak najis. Silahkan kirim kepada mereka sebagai kan tidak najis. Jadi nggak bakal marah kalau orang lain bilang tai kucing lu, pasti marah orang. Karena kenapa kita marah itu ke tai kucing? Karena itu adalah najis. Coba antum bilang sama mereka, tai kucing lu, tidak bisa dia marah. Kan tidak najis. Kenapa marah dia bilang tai kucing? Kucing saja nggak suka dengan taiknya. Tahu antum? Kucing itu paling nggak tahan dengan bau taiknya. Kalau dia beol, itu ditutupnya itu. Nggak mau dia lihat taiknya. Kalau kita tanyakan sama kucing, ini najis apa tidak? Apa jawab kucing? Kalau kita tanyakan sama kucing, ini najis nggak? Apa jawab kucing? Nah, jadi kucing dengan maaf ini. Ya, kalau Salafi memandang tidak najis. Menurut saya, kalau kucing pandai bicara, kita tanya sama kucing, hei, ini kotoran kamu najis nggak? Apa jawab kucing kira-kira? Oh, saya aja nggak mau lihat nih ditutupnya. Ya. Nah, ini aneh pula ini. Nah, baik, ikhwah. Waqad taqaddama, setelah didahulukan makna qaulul Imam Dahabi anil Imam Al-Baqilani, tentang Imam Al-Baqilani, beliau mengatakan huwallazi kana bi Baghdad. Nah, ini dia. Ini Imam Dahabi mengatakan, dialah Al-Baqilani setelah sekian kurun banyak tokoh-tokoh Asy'ariyah, di antaranya Al-Baqilani. Imam Al-Baqilani antum tahu? Dia adalah ahli debat. Memang orang Asy'ariyah ini menghadapi orang-orang Nasrani dan yang lain itu kalau berdebat selalu menang. Maka
Ini mazhab orang-orang yang berpikir cerdas. Mazhab orang yang berpikir cerdas. Dia diutus oleh khalifah untuk berdebat di negara Nasrani. Ketika itu dia datang ke sana, diundang qadinya, maka ketika itu disuruh sujud merukuk kepada kaisar Nasrani. Dia nggak mau. Maka ketika itu besok diakali oleh kaisar. Maka dibuatlah oleh mereka pintu masuk pendek setengah ukuran badan, supaya dia masuk menghadap di depan kaisar Romawi ini, dia merukuk. Kalau merukuk berarti dia sudah sujud merukuk pada kaisar. Datang Imam Al-Baqilani. Coba antum bayangkan dijebak seperti itu. Kalau antum apa yang antum buat? Oleh Imam Al-Baqilani, dia membelakang ke kaisar, maka dia berjalan mundur. Ikulah doanka. Punggung dan pantatnya yang dihadapkan ke kaisar. Dia mau berjalan mundur. Maka itu jadi ajang fasilitas penghinaan kepada kaisar. Yang sebelumnya dia mau menghinakan Islam. Tapi ini dia Al-Baqilani 3 hari di seluruh pendeta-pendeta terhebat, akhirnya sebagian mereka masuk Islam. Jangan main-main. Kenapa? Karena orang ini. Maka ulama yang baik itu mengatakan tidak mutakallimin, tapi adalah an-nazari, ya, peneliti, orang yang suka meneliti, menganalisa, ya. Nanti saya tunjukkan juga sama antum bagaimana ulama-ulama yang baik memandang Asy'ariyah ini dari segi konsepnya, ya. Ini penutup ini. Pertanyaan banyak loh. Talu lah dingin loh. Punah. Biarlah mau sehat kamu dah mesti lu marah saya mana apa? Awak ditanya orang, mana kau kuri ustaz? Ya banyak mana musuh luar dalam. Mana kau kuri awak? Marah saya awak. Tadi malam pulang jam 3 pagi dari Bukit Tinggi. Sampai rasa kalau sakit, ambo takut bawa balik penyakit ambo. Rasa kepacah pembuluh darah awak. Ambo berhenti saya ngaji lai. Ambo terus terang tak sanggup lai. Takut beko pecah pembuluh darah ambo kak. Berhenti ambo. Non stop dari pagi, masalahnya dari pagi. Pagi sekolah jam 3 pagi. Pengajian pagi sih kau. Sudah pengajian pagi, ingin istirahat, hati bola urusan berurusan lo tadi sampai asar, sampai maghrib. Kalau maghrib mungkin lalok lah, punah lo kini balik. Kalau tetalu aku nak manis dalam mak dah. Ambo tetalu aku yang agak takut ambo tu lah. Bulunya banyak mana? Awak lah manis juga. Bulu je lain. Ya nak. Baik. Apa kata pujian Imam Dahabi terhadap Imam Al-Baqilani? Huwallazi kana bi Baghdad. Asy'ariyah dan Al-Baqilani itu di Baghdad, yunazir anis sunnah wa tariqatil hadis. Dia melakukan munazarah, dialog dan debat, membentengi sunnah. Bawa ndak mengecen orang kalau sunnah. Mereka yang membela sunnah, berdebat, memberikan bukti dan data-data, wal burhan, barahin, bil hadarah, dengan gaya maju, dengan peradaban. Wa ru'usil mu'tazilah, dia memberikan debat dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Dia yang menjatuhkan Mu'tazilah. Rafidah Syiah. Orang Syiah itu ahli filsafat, dan bisa melawannya itu memang orang Asy'ariyah.
Kau ndak heboh di blok blok itu sudah. Asy'ariyah. Kemudian Rafidah dilawannya, Qadariyah. Yang menghadapi Qadariyah kata beliau, Rafidah wa alwanul bidah, dan contoh dan anwa'ul bidah, berbagai macam bid'ah-bid'ah. Walahum daulah wa zuhur, mereka punya negara, Asy'ariyah itu. Wa zuhur bidaulah, kemudian mereka juga wakada yarudu alal karamiyah, dia juga mampu melawan orang-orang karamiyah. Yansiru hanabilah alaihim, kemudian saling bantu-membantu membela dengan hanabilah, dengan hambali, dengan ahli hadis. Bainahu wa bainal ahli hadis amirun, ya, mereka itu dengan ahli hadis punya satu perjuangan. Wa inkanu qad yakhtalifuna, sekalipun ada hal-hal tertentu mereka berbeda pendapat. Saya tanya antum sekarang, kau panjanglah cerita kau, bola bosan lah. Perbedaannya tiga mazhab ini, kalau dengan Ahlul hadis tentang Allah di atas langit atau tidak, itu perkara sifat apa zat? Perkara sifat apa zat? Apakah boleh disesatkan perkara sifat? Orang Asy'ariyah mengatakan kaedahnya tidak boleh mewajibkan sesuatu pada Allah. Seorang hamba tidak boleh memberikan kewajiban pada, jangan wajibkan Allah kok. Betul atau salah? Allah wajib di atas langit, boleh tuh. Sedangkan awak, saya anak awak kok, wang wajib di rumah. Kira-kira anak awak bilang awak nak. Terserah dinyo lah, ajulah kandaknya. Yang tepat itu innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah mampu mau apa saja. Mau diatehnya, kemangainya, mengawa urus. Awak lah menantu-nantu sipek membatas-batasi. Iko karajo salafi. Jadi perbedaan ini perkara sifat. Usul mazhabnya tidak ada masalah. Nah, maka ini harus saling ditoleransi. Apa itu? Ditoleransi. Jangan sesat menyesatkan. Yang antum sesatkan itu dan disesatkan orang salafi kok gawat kok. Jumhur ulama kok sedunia. Jangan baca Sahih Bukhari apa tu lain? Sarah Sahih Bukhari. Jangan baca sarah Sahih Muslim. Tu Asy'ariyah saja itu. Konyo. Sidang jemaah. Ini penting. Ada pertanyaan dari orang. Ikhtilaf yang antara terjadi tiga mazhab itu, apakah pada usul akidah atau tidak? Dijawab, ba'duhu fi furu'iyat fil aqaid, itu hanya furu'-furu' cabang-cabang kecil dalam masalah akidah. Wa qad ikhtalafa sahabah was salaf, dan para sahabat dan salaf, orang salaf dulu, sahabat dan tabi'in juga berbeda pendapat katanya. Wa ahlul hadis wal hanabilah fi masail furu' wal masalah furu' dalam akidah. Dulu sudah ada terjadi perdebatan, nggak ada masalah. Kok kini sesat menyesatkan? Kemudian ini apa kesimpulan yang bagus. Wa ba'dul akhar, jadi perbedaan itu dalam masalah furu', cabang-cabang kecilnya. Yang kedua, perbedaan itu tentang sifat lafaznya saja, redaksi saja, tidak hakikat. Arti lafziah saja, redaksi saja, bukan hakikat. Maka untuk itu contohnya apa? Kita lihat masalah asma wa sifat. Kemudian ikhtilaf bainal mazahib. Jadi di antara asma dan sifat saja. Jadi kalau perkara sifat, maka sebenarnya tidak layak ini dibawa ke ruang kafir mengkafirkan. Pantasnya adalah saling toleransi. Jadi dalam perkara ini saya katakan kepada antum semua, ini tadi
membuktikan apakah benar Asy'ariyah itu jumhur, Imam Ghazali, segala macam, segala imam-imam yang luar biasa itu yang kitab-kitabnya sekarang ada di dalam dunia Islam. Itu kitab Asy'ariyah semua. Terus datang Pak Jako, nyesase-sasean. Saya khawatir juga ketika saya mayoritas aktivis di Jawa itu menyesatkan Asy'ariyah. Kenapa? Karena Asy'ariyah tidak ada pembelaan. Sudah diklaim di Rojak TV di mana sesat. Aku kunyah buku gua. Keketek udah banyak ngadang lain. Asy'ariyah itu menggabungkan dua mazhab ini. Kalau tidak perlu diterangkan, ya cukupkan. Kalau dicukupkan menimbulkan kekhawatiran sesat, diterangkan, ditakwil. Itu saja. Ditakwil itu kata beliau ini, Asy'ariyah itu mentakwil tidak lepas dari koridor sesuai hal yang pantas untuk Allah Subhanahu. Contoh, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apakah kita meyakini itu tangan Allah? Maka dilah pertolongan Allah untuk mereka. Pertolongan ditakwil dengan, ya enggak? Kalimat yang majas, jangan diartikan zahir. Nah, jadi di atas aras ditetapkan kan summa. Contoh lagi, summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Summa stawa ila sama. Kemudian Allah istawa, diartikan duduk di langit. Itu kalimat summa. Kemudian, kalimat kemudian itu apa itu? Anda tadi duduk di sini, kemudian Anda keluar. Dua keadaan atau satu keadaan? Summa itu satu keadaan atau dua keadaan? Kalau dua keadaan, malah dihukum pasti. Allah itu di atas langit. Dijawab loh, dia orang mutakalimin. Nama dan kadang lagi pada Allah tu. Nama dan kadim lagi pada Allah. Kalau anda katakan Allah yang kadim, Allah lah ditetapkan wajib duduk di atas aras. Aras Allah kadim. Berarti yang dahulu itu Allah, baru aras. Sebelum aras diciptakan maka Allah. Kan belele dia. Allah ngapain sebelum arasnya ada? Kalau anda katakan arasnya dulu, baru Allah. Yang kadim aras bukan Allah. Ini nggak boleh. Ini haram ini. Yang kadim itu adalah Allah. Kalau anda katakan Allah butuh ruang dan waktu dan tempat, butuh tempat, mana yang besar tempat dengan yang menempati? Makanya ini membawa tasabuh, menyerupai mutajassim. Ini yang dicegah. Maka itu bukan istaula. Istiwa maknanya menguasai. Istiwa artinya istaula. Ada lagi isti'la, mengagungkan diri maksudnya. Ya, yang kalau untuk kita ini, untuk umat ini, saya lebih setuju yalah itu ndak usah kita kaji. Kata Imam Malik, itu adalah al-ayat maklum, kaifiyat majhul, soal haram. Untuk antum janganlah itu yang dibebuan. Tapi kalau kadisasean tak pasua jawe iko, ya nah, iko ndak konsumsi umum kodo, tapi nyung gak tahu nalo. Allah, anak kecil tanya Allah di langit. Jo nak kecek, nak ketek tu iyo. Allah di langit nak ketek. Kini kau Nabi memaklumi nak ketek tu jadi ini sudahlah. Ya, sudah. Jadi sedang jemaah, mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 3. Ahlul hadis, kemudian Asy'ariyah, ahlul hadis duna salafi. Ahlul hadis yang awak maksud bukan salafi. Salafi itu Kusairi itu. Ya. Salafi bukan
bukan ahlul hadis. Dia adalah pengikut Abu Nasr Al-Qusairi. Ya. Ahlul hadis Asy'ariyah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Fikihnya, mazhab fikihnya yang terbesar itu 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Terus ada yang bertanya, buktinya imam yang berempat bukan Asy'ariyah. Wah, nongok. Ya nak? Imam Asy'ari kok lahirnya masanya di 300-an. Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijrah, meninggal 150. 150 lahir Imam Syafi'i, ya. Kemudian Hambali di atas 200-an, 240-an. Imam yang merampai itu Sabalun Asy'ari. Tuh tanya, buktinya imam berapa? Tidak ada mazhab Asy'ari. Mana nongok tuh? Lajale Asy'ari kok lahirnya sesudah imam yang merampai. Ya nak, sekarang panjang lo orang-orang. Sahabat Nabi segala macam. Ini sebenarnya diambil dari banyak orang-orang ahli hadis mengatakan Hambali Asy'ariyah itu, mazhab Abu Hasan Asy'ari itu tidak mubtadi', tidak membuat mazhab. Dia hanya membawa umat ke mazhab salafus soleh. Tapi karena dia masalah yang dihadapinya adalah masalah orang-orang Mu'tazilah, maka ketika itu dia mengkomunikasikannya sesuai dengan era Mu'tazilah. Tidak mungkin loh, ada Quran Sunnah. Tidak mungkin. Orang Mu'tazilah coba untuk melawan orang filsafat, angek kepala dia mah. Tidak. Filsafat angek kepala dia. Biarlah. Sudahlah panjang waktunya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, mazhab fikihnya adalah yang pertama 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tambah nanti Ibnu Hazm dengan di Cordova dengan kitabnya dia Zohiri, tapi termasuk Daud Zohiri. Daud Zohiri itu lebih Zohiri lagi daripada Ibnu Hazm. Imam Auza'i, ya, Imam Auza'i ini dia terkenal dia banyak juga ulama yang langsung menisbatkan mazhabnya kepada dia, Auza'i. Salah satu mazhab Auza'i, kalau antum ingin bertunangan, melihat perempuan calon istri antum, boleh dilihat kepada hal-hal penting. Itu menurut Imam Auza'i.